Di antaranya adalah suara yang keras, suaranya lantang, jelas dan bagus. Ya. Apa di antara kesunahan yang disunahkan sebelum salat? As-sunanul lati qabla shalah. Kesunahan yang disunahkan sebelum salat ialah yang pertama al-azan, yaitu azan. Nah, jadi azan itu sunnah. Pendapat yang mu'tamad menyatakan hukum azan itu sunnah. Sebahagian ulama berpendapat bahwa azan itu hukumnya fardu kifayah. Alasan ulama menyebutkan azan itu fardu kifayah seperti mana salat berjamaah, li'annahuma minnas sya'airil zahirah. Azan dan iqamah itu termasuk daripada syiar agama yang jelas, yang kelihatan, yang nampak. Makanya dikatakan azan itu termasuk daripada kefarduan yang disebutnya fardu kifayah. Tapi pendapat yang mu'tamad menyatakan azan itu hukumnya adalah sunnah. Nah, jadi pendapat yang mu'tamad menyatakan sunnah. Dalam artian kalau misalkan kita tidak dengar ada azan di suatu kampung, ya tidak berdosa. Tapi kalau ikut pendapat ulama yang menyatakan azan itu fardu kifayah, berarti bila satu kampung tidak terdengar azan di 5 waktu salat, ya, setiap waktu salat, misalkan ada satu di antara waktu salat itu tidak terdengar suara azan, maka berdosa sekampung. Kalau ikut pendapat ulama yang menyatakan bahwa azan dan iqamah itu termasuk daripada fardu kifayah. Nah, dikatakan wal aslu fihima, hukum asal daripada azan dan iqamah itu ialah al-ijma', kesepakatan ulama, al-masbuq bi ru'yati Abdullah ibn Zaid al-masyhurah lailata tashawuru fima yajma'un nas. Hukum asal daripada azan itu ialah kesepakatan para ulama yang didahului oleh mimpinya seorang sahabat, yaitu Sayyidina Abdullah ibn Zaid. Suatu ketika dikatakan, diceritakan di dalam kitab Sunan Abi Daud, an Abdillahi, dari Sayyidina Abdullah, annahu qal, bahwa beliau berkata, lamma amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bin naqusi yu'mal liyudraba bihi linnas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk lonceng, maksudnya yu'mala liyudraba bihi linnas, Rasulullah perintahkan untuk memukul lonceng untuk mengumpulkan orang, lijam'i salat, supaya orang-orang berkumpul untuk salat. Jadi zaman dulu itu dipukul lonceng, nanti berkumpul orang datangan, ya, macam kayak sekolah zaman dulu kan pakai lonceng, sekarang udah pakai bel. Nah, jadi pada saat Rasulullah perintahkan untuk memukul lonceng, kata Sayyidina Abdullah, tafa bi wa ana naimun, di dalam tidur beliau bermimpi. Di dalam mimpinya itu beliau melihat ada seorang rajulun, tafa bi wa ana naimun rajulun yahmilu naqusan fi yadihi. Di dalam mimpi Sayyidina Abdullah ibn Zaid ini beliau melihat ada seorang laki-laki yang tafa itu artinya mengelilingi, tawaf, mengelilingi beliau. Di tangan itu laki-laki yang mengelilingi Sayyidina Abdullah ibn Zaid ada lonceng di tangannya. Maka kata Sayyidina Abdullah, faqultu ya Abdullah atabi'un naqusa, wahai hamba Allah, apakah engkau mau jual itu lonceng yang di tanganmu? Kata ini laki-laki, faqala wa ma tasna'u bih, untuk apa? Untuk kau gunakan sebagai apa nih kalau misalkan aku jual? Kata Sayyidina Abdullah, faqultu nad'u bihi ila shalah, aku gunakan itu untuk manggil orang supaya mengumpulkan mereka untuk salat. Qala, laki-laki ini menjawab, awala adulluka ala ma huwa khairun min dzalik, wahai hamba Allah, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada lonceng? Qala,
kata Sayyidina Abdullah, faqultu lahu, aku bilang kepadanya, bala, iya, tunjukkan, aku mau engkau tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada lonceng. Faqala, maka ini laki-laki berkata, taqulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kata ini laki-laki, dia ucapkan kalimat tersebut. Engkau ucapkan kalimat itu. Summa sta'akhara anni ghaira ba'idin. Kemudian kata Sayyidina Abdullah ibn Zaid, laki-laki ini setelah bilang mengajarkan aku dengan kalimat tersebut, dia mundur sedikit, cuma tidak terlalu jauh. Semakal, kemudian dia bilang lagi kepadaku, dia berkata, wa taqulu idza qumta ila shalah. Kemudian engkau ucapkan ketika engkau hendak mendirikan salat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi kalau engkau mau kumpulkan orang, ucapkan kalimat yang pertama tadi. Itu disebut yang kita kenal dengan azan. Kemudian idza qumta ila shalah, apabila kau sudah ingin mendirikan salat, maka engkau katakan kalimat yang kedua yang beliau ajarkan, itu disebut dengan iqamah. Kemudian falamma asbahtu, kata Sayyidina Abdullah bin Zaid, dikala pagi hari, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu masih di zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Sayyidina Abdullah bin Zaid ini bergegas menjumpai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu bima ra'ait. Kata Sayyidina Abdullah bin Zaid, aku ceritakan mimpiku tadi malam itu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, apa tanggapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dijawab Rasulullah setelah dicerita bahwa di dalam mimpinya dijumpa seorang laki-laki yang bawa lonceng. Kemudian dia bilang, apakah engkau mau jual tu lonceng? Laki-laki tadi menjawab, untuk apa ini lonceng? Dia bilang, untuk mengumpulkan orang-orang untuk salat. Kata ini laki-laki, maukah engkau aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada ini lonceng? Kata Sayyidina Abdullah, ya mau. Kemudian diajarkan lafaz azan dan iqamah. Diceritakan ini cerita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Sesungguhnya mimpimu itu betul insyaallah jika Allah menghendaki. Kemudian qum, kata Rasulullah, bangkitlah engkau wahai Sayyidina Abdullah bin Zaid ma'a Bilal, beserta Sayyidina Bilal, fa'alqi alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi fa innahu anda sautan minka. Maka bangkitlah engkau, ajarkan kepada Bilal, bacakan di hadapan Bilal, karena sungguhnya Sayyidina Bilal itu suaranya lebih tinggi daripada engkau. Kemudian faqumtu ma'a Bilal, aku pun kata Sayyidina Abdullah bin Zaid berdiri beserta Sayyidina Bilal. Faja'altu alqihi alaihi falyu'adzin bi, aku ajarkan sama Sayyidina Bilal, kemudian Sayyidina Bilal pun mengumandangkan kalimat yang aku ajarkan lewat mimpi tadi. Apa yang terjadi? Fasami'a dzalika Umar bin Al-Khattab. Tatkala Sayyidina Bilal mengumandangkan kalimat Allahu akbar, Allahu akbar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab lagi di dalam rumah, dengar apa yang diucapkan. Sebelumnya belum ada nih. Jadi Sayyidina Bilal ketika pertama kali azan didengar oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Wa huwa fi baitihi, sedang Sayyidina Umar bin Al-Khattab masih dalam rumah pada saat itu. Fa kharaja yajurru rida'ahu wa yaqul walladzi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah laqad ra'aitu mithla ma ara. Ketika dengar lantunan Allahu akbar, Allahu akbar Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Umar bin Khattab dengar nih suara tidak asing lagi nih. Langsung beliau ambil sorban, pergi langsung jumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang, kata Sayyidina Umar bin Khattab, bersumpah demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu mithla ma ra'a,
sungguh aku telah bermimpi juga seperti mana yang telah ia mimpikan. Rupanya Sayyidina Sayyidina Umar bin Khattab juga mimpi ini, diajarkan kalimat-kalimat ini. Makanya tidak asing lagi ketika Sayyidina Umar bin Khattab dengar kalimat yang diucapkan oleh Sayyidina Bilal, langsung bergegas jumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ketika Sayyidina Umar bin Khattab juga lapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falillahil hamdu, maka bagi Allah lah segala pujian. Qila, dikatakan ra'aha bid'atu asyara sahabiyan, yang bermimpi seperti mana mimpinya Sayyidina Abdullah ibn Zaid, Sayyidina Umar bin Khattab. Bukan hanya 2 sahabat ini, tapi kurang lebih ada 10 sahabat yang memimpikan diajarkan lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat azan dan iqamah. Waqad yusanul azan li ghairi salat, maka disunnahkanlah azan. Jadi azan itu, yang dimaksud dengan azan secara lughah al-i'lam, ngasih tahu. Jadi kita kalau azan itu seolah-olah lagi ngasih tahu orang untuk mengumpulkan. Makanya habis orang berkumpul baru iqamah. Kalau udah iqamat berarti udah mendirikan salat. Ya kalau kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini udah masuk waktu salat, mau berkumpul mau salat nih. Karena zaman dulu itu ya tidak ada pakai jam, tidak ada pakai HP. Jadi bagaimana orang tahu kalau mau salat? Dengar azan. Makanya salah satu di antara kesunahan azan itu fi makanin murtafi'in, di tempat yang tinggi. Dulu ndak ada mikrofon, ndak ada pengeras suara. Jadi mau ndak mau supaya suaranya itu nyebar luas kemana-mana, naiklah ke atas bukit atau ke atas menara. Maka Sayyidina Bilal itu suaranya, sunnah azan itu salah satu di antaranya adalah suara yang keras, suaranya lantang, jelas dan bagus. Ya. Jadi ketika orang dengar, orang tahu nih, dia dah mau sholat nih. Nah, setelah orang berkumpul, kata ini laki-laki dalam mimpinya Sayyidina Abdullah ibn Zaid, habis itu kalau engkau ingin mendirikan sholat, baru ucapkan lafaz Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, yang kita sebut dengan iqamah. Jadi azan itu secara lughahnya al-i'lam. Apa itu i'lam? Ngasih tahu. Ya, informasikan kepada yang lain bahwa kita ini udah mau sholat, supaya kumpul orang tuh. Kemudian wasyar'an, sedangkan menurut istilah, menurut syarak di dalam agama, yang dimaksud azan itu ialah zikrun makhsusun, zikir yang sudah dikhususkan. Apa zikir yang sudah dikhususkan? Yaitu zikir yang diajarkan oleh seorang laki-laki. Wallahu alam, tidak dijelaskan keterangannya dalam ini hadis tentang laki-laki yang mengajarkan kepada Sayyidina Abdullah ibn Zaid. Siapa itu laki-laki? Wallahu alam. Yang jelas Rasulullah ketika mendengar cerita dari Sayyidina Abdullah ibn Zaid, Rasulullah membenarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi disebutkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar cerita dari Sayyidina Abdullah ibn Zaid, kata Rasulullah, innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Mimpimu itu betul, memang itu yang diucapkan ketika kita hendak melaksanakan ibadah salat. Nah, jadi azan itu menurut agama, menurut syarak, zikrun makhsusun, zikir yang sudah dikhususkan. Jadi jangan dirubah lagi, tidak ada lagi selain itu. Ya, itulah yang sudah diajarkan. Kemudian matlubun, dia dituntut, artinya tuntutan dalam artian disunnahkan, li salatin maktubatin, untuk salat fardu, untuk salat yang wajib, asalatan, yang memang hukum asalnya itu wajib. Karena ada salat itu hukumnya wajib, cuman wajibnya arid, bukan dari hukum asalnya. Kapan hukum salat itu wajib arid? Baru-baru aja wajibnya, artinya misalkan nih kita punya hajat, ya, kita punya hajat, ada sesuatu yang kita inginkan, minta sama Allah Subhanahu wa taala, misalkan anggaplah rezeki. Karena salah satu di antara salat yang bisa, ya, di antaranya untuk mengundang rezeki itu salat apa? Salat duha. Melancarkan rezeki kita minta sama Allah. Nah, dia bernazar nih, salat duha kan hukumnya sunnah. Nah, ada seseorang, kalau saya dapat gaji segini besok, misalkan saya bernazar salat duha. Salat duha asalnya sunnah, karena dinazarkan maka berubah hukum sunnah jadi wajib. Nah, wajib yang seperti ini tidak disunnahkan azan.
Jadi yang sunnah azan itu yang memang hukum asalnya wajib. Kalau bukan hukum asalnya wajib, maka tidak disunahkan azan. Jadi kalaupun hukum sholat duhanya karena dinazarkan jadi wajib, tapi tidak disunahkan azan. Jadi yang disunahkan azan itu kalau sholat wajib asli, memang hukum asalnya wajib. Kemudian alal a'yan, sholat yang wajib itu artinya sholat wajib yang disunahkan azan itu sholat wajib fardu ain, bukan fardu kifayah. Makanya kalau sholat jenazah itu jangan azan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kok azan? Orang mau sholat, tidak sunnah. Bahkan sholat jenazah itu dianjurkan untuk disegerakan. Makanya tidak sunnah baca surah. Habis takbir pertama baca Fatihah, udah takbir kedua baca salawat dan seterusnya. Tidak sunnah dipanjangkan, karena dianjurkan untuk menyegerakan menyolatkan jenazah. Jadi yang disunnahkan itu fardu kifayah, kemudian salat fardunya itu memang asli hukumnya wajib, bukan arid, bukan yang baru. Inilah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.